Sebelum nonton aku mau rekomendasikan kaos distro murah, cuma 100.000 bisa dapat 8 kaos distro. Di tengah tekanan yang semakin besar menjelang tes DNA, Kevin alias Firman Aditya palsu akhirnya kembali menghubungi Sandra secara diam-diam. Kali ini nada suaranya jauh lebih keras dan penuh tekanan. Ia tidak lagi berbicara sebagai seseorang yang bekerja untuk Sandra, tapi sebagai orang yang takut kehilangan kebebasannya. Firman mengingatkan Sandra bahwa rencana ini sudah terlalu jauh. Ia tidak pernah menyangka bahwa pura-pura menjadi ayah kandung seseorang bisa membawanya ke situasi serumit ini. Terlebih lagi, ia tahu bahwa jika tes DNA dilakukan dan hasilnya membuktikan kebohongan mereka, maka dirinya bisa dijerat hukum atas pemalsuan identitas dan penipuan. Ancamannya kepada Sandra kali ini tidak main-main. Ia menegaskan bahwa jika Sandra tidak segera menghentikan skenario ini dan membebaskannya dari permainan kotor ini, maka ia sendiri yang akan membongkar semuanya kepada Pak Aditya, termasuk bahwa semua ini adalah rencana Sandra untuk menyingkirkan Mutiara. Sandra yang biasanya tenang mulai kehilangan kendali. Ia tahu bahwa Firman adalah celah paling rapuh dalam rencananya. Satu kata keluar dari mulut Firman, maka semua yang telah ia bangun bisa runtuh dalam sekejap. Sementara itu, Kenzo diam-diam mulai menggali informasi tambahan tentang Firman dan menemukan kejanggalan yang semakin memperkuat kecurigaannya. Namun belum ada yang tahu bahwa bom waktu sesungguhnya sedang berdetak dan Firman bisa meledakannya kapan saja. Ancaman Firman membuat Sandra kehilangan kendali. Biasanya ia mampu mengatur situasi dengan dingin dan licik, tapi kali ini berbeda. Firman yang selama ini menurut dan mudah dikendalikan, kini berubah menjadi ancaman nyata yang bisa menghancurkan segalanya. Sandra mulai ketar-ketir. Ia sadar bahwa Firman sudah berada di ujung kesabarannya. Jika pria itu benar-benar membongkar semua, maka bukan hanya rencananya untuk menyingkirkan Mutiara yang gagal, tapi juga nama baiknya di mata Pak Aditya bisa hancur total. Bukan tidak mungkin semua orang akan tahu bahwa selama ini ia memanipulasi keadaan dan memanfaatkan orang lain demi ambisinya. Dalam kepanikannya, Sandra mulai menyusun rencana baru. Ia tidak bisa membiarkan Firman bergerak bebas dan bertindak sesuka hati. Ia harus mencari cara agar Firman tetap bungkam dengan iming-iming uang lebih besar atau justru dengan ancaman balik. Namun waktu terus berjalan dan tes DNA semakin dekat. Sandra berada dalam posisi genting, satu langkah salah dan semua topeng akan terlepas. Di sisi lain, Kenzo semakin dekat pada kebenaran, sementara Mutiara masih berada di tengah badai yang belum ia pahami sepenuhnya. Ketegangan memuncak dan untuk pertama kalinya Sandra merasakan ketakutan yang sesungguhnya takut kehilangan kendali dan takut kebenaran akhirnya terungkap. Segala kemungkinan bisa terjadi seperti Sandra menyuap pihak rumah sakit. Dalam upayanya menyelamatkan rencana busuk yang hampir terbongkar, Sandra diam-diam mendatangi salah satu staf rumah sakit tempat tes DNA akan dilakukan. Ia menawarkan sejumlah uang dalam jumlah besar sebagai imbalan agar hasil tes dapat disesuaikan dengan skenario yang ia inginkan. Petugas itu sempat ragu, tapi tekanan dan iming-iming uang dari Sandra terlalu besar untuk ditolak. Kesepakatan pun terjadi secara diam-diam dengan harapan bahwa manipulasi ini akan memastikan Firman tetap terlihat sebagai ayah kandung Mutiara. Namun, tanpa sepengetahuan Sandra, ada CCTV rumah sakit yang menangkap momen transaksinya. Dan seseorang sudah mulai mengumpulkan bukti. Opsi 2, Firman diam-diam bertemu Kenzo, merasa hidupnya dalam bahaya dan tidak bisa mempercayai Sandra lagi. Firman memutuskan untuk mengambil langkah ekstrem. Ia menghubungi Kenzo diam-diam dan memintanya bertemu di tempat sepi.
Dalam pertemuan itu, Firman akhirnya membuka sedikit kebenaran bahwa dirinya bukan ayah kandung Mutiara dan ia hanya menjalankan peran atas permintaan seseorang yang ingin menyingkirkan gadis itu. Meski belum menyebut nama Sandra secara langsung, Kenzo mulai menyusun kepingan puzzle yang semakin jelas. Firman berharap Kenzo bisa melindunginya jika terjadi sesuatu karena ia sudah berniat menghentikan kebohongan ini sebelum semuanya terlambat. Kenzo yang sejak awal sudah curiga kini punya alasan kuat untuk mengungkap semuanya, tapi dia harus berhati-hati karena lawan mereka adalah orang yang sangat berkuasa. Situasi semakin panas. Sandra tak menyadari bahwa langkah-langkahnya semakin mudah terbaca saat ia sibuk menyuap pihak rumah sakit untuk menggagalkan hasil tes DNA. Di tempat lain, Firman justru bergerak sendiri. Tekanan mental dan rasa bersalah membuat Kevin nyaris tak sanggup mempertahankan kebohongan yang ia jalani. Firman sadar jika semua ini terbongkar, ia mungkin akan kehilangan segalanya termasuk kebebasannya. Namun ia juga tahu Sandra lah yang menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Semua instruksi datang darinya, semua kebohongan dirancang oleh Sandra untuk satu tujuan, menyingkirkan Mutiara dari kehidupan Kenzo dan keluarga Pak Aditya. Tapi Firman juga sadar, jika kebenaran terungkap, bukan hanya dirinya yang akan hancur. Nama baik Sandra akan tercoreng habis di mata keluarga Pak Aditya. Perhatian Kenzo. Kenzo yang sejak awal sudah tidak yakin dengan kemunculan mendadak Kevin sebagai ayah kandung Mutiara, kini semakin yakin ada yang tidak beres. Ia mulai menyusun potongan-potongan kecil dari cerita Kevin yang tidak konsisten hingga reaksi gugup saat diminta menunjukkan dokumen atau bukti kuat tentang hubungan darah dengan Mutiara. Kecurigaan Kenzo makin diperkuat dengan respons Kevin terhadap tes DNA. Alih-alih bersikap tenang seperti seseorang yang yakin akan kebenarannya, Kevin justru terus berusaha mengulur waktu. Bahkan sempat mengajukan alasan agar tes dijadwal ulang. Meski tidak mengutarakan secara langsung, Kenzo mulai menyusun rencana untuk menyelidiki latar belakang Kevin. Ia tidak ingin Mutiara terus-menerus dijadikan korban dalam drama manipulasi yang tak berujung. Di sisi lain, Mutiara masih dalam posisi bingung antara harapan dan kebingungan menghadapi dua orang yang mengaku sebagai bagian dari masa lalunya.